so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Teks editorial merupakan teks yang dibuat oleh pihak redaksi suatu media sebagai pandangan dan sikap resmi media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks ini berfungsi untuk menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan kritik dan saran, mengajak pembaca agar berpikir kritis. Struktur teks editorial: pernyataan pendapat atau tesis. Pengenalan isu merupakan awalan atau pendahuluan dari apa yang akan kita bahas. Argumen merupakan apa yang disampaikan harus masuk logika, bukan hanya sekedar hayalan. Penegasan ulang atau kesimpulan, penguat kembali atas pendapat yang telah tunjang oleh fakta-fakta yang diambil dari beberapa ide pemikiran. Ciri-ciri teks editorial: 1. Mengandung isu, jadi topik yang dibahas merupakan berita yang ramai diperbincangkan. 2. Sistematis dan logis, mengandung fakta dan masalah yang dibahas benar-benar terjadi dan masuk akal. Opini, yaitu sikap dan pandangan dari media terhadap suatu peristiwa. Kalimatnya lugas, kalimatnya yang dipakai merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Langkah-langkah teks editorial: memilih topik terkini, mengumpulkan data yang berupa fakta, menyesuaikan topik dengan pembaca, menyunting, memeriksa kembali. Nah, di sini kami akan memberikan contoh teks editorial tentang rusaknya hutan di Indonesia. Tesis: Indonesia sering disebut sebagai satu di antara paru-paru dunia. Mengapa disebut demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena luasnya wilayah tropis di Indonesia. Wilayah hutan yang luas menyumbang banyak oksigen yang dibutuhkan masyarakat. Namun, apakah ini terus berlanjut melihat tingginya kerusakan hutan dan kebakaran hutan di Indonesia? Argumentasi: dari Januari hingga Mei tercatat kebakaran di Indonesia sudah seluas 42,740 hektar. Kebakaran sudah seperti agenda tahunan di Indonesia. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh musim kemarau yang panjang atau ulah manusia sendiri. Padahal, hutan memiliki banyak peran bagi kelangsungan makhluk hidup, bukan hanya sebagai habitat makhluk hidup di dalamnya, tetapi juga bagi manusia. Pernyataan ulang. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat bersama pemerintah bersama-sama memberi perhatian lebih terhadap hutan di Indonesia. Karena pada dasarnya, hutan tersebut hanya titipan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Sekian video dari kami ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.